Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazkia Tahta Nabila dengan NPM 2401051053 bersama teman saya Farin Tiara Putri dengan NPM 2401051050. Nah, di sini kami akan mempresentasikan analisis kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Nah, untuk duduk perkaranya, kasus ini merupakan kasus pelanggaran di bidang cukai, yaitu peredaran dan pengangkutan rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia. Nah, tersangka pertama yaitu Muhammad Sasongko merupakan anggota TNI yang berperan dalam menyediakan armada serta mengawal distribusi rokok ilegal dari Madura menuju Bogor. Akibat dari perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar 2,85 miliar yang berasal dari cukai, pajak rokok, dan PPN yang tidak dibayarkan. Nah, karena terdakwa merupakan anggota militer aktif, kasus ini kemudian diproses di pengadilan militer. Nah, untuk runtutan peristiwanya bermula dari perencanaan pada 12 September 2023. Muhammad Sasongko menghubungi salah satu saksi menawarkan pengangkutan rokok ilegal dari Madura ke Bogor. Nah, kemudian pada tanggal 13 sampai 15 September dilakukan persiapan armada, di mana digunakan 2 truk dinas TNI dengan alasan pengangkutan barang rumah tangga. Setelah itu, rombongan menuju Madura, tepatnya di daerah Sumeneb, untuk mengambil barang. Pada tanggal 16 September, rokok ilegal dimuat ke dalam truk dan langsung diberangkatkan menuju Bogor. Nah, namun pada malam harinya saat melintas di tol Banyumanik, Semarang, kendaraan tersebut diberhentikan oleh petugas Bea Cukai bersama aparat militer. Nah, kemudian pada pemeriksaan temuan petugas menemukan aroma tembakau mencurigakan dan kemudian setelah diperiksa ditemukan sebanyak 3.318.160 batang rokok ilegal tanpa pita cukai dari berbagai merek. Nah, untuk karakteristik barang, eh, ini kasus ini merupakan karakteristik barang pada kasus ini merupakan termasuk ke section 4, yaitu kategori bahan makanan olahan, minuman, alkohol, cuka, serta tembakau, dan pengganti tembakau yang dipabrikasi. Kemudian berdasarkan pos tarifnya, rokok tersebut termasuk ke dalam HS kode 2402, yaitu cerutu, sigaret, dan rokok yang mengandung tembakau. Karena merupakan hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri, maka barang ini termasuk barang kena cukai sesuai Undang-Undang Cukai. Artinya, setiap peredaran dan pengangkutan barang tersebut wajib dilengkapi pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Nah, karena kasus ini rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, makanya dikategorikan sebagai barang ilegal dan melanggar ketentuan perpajakan serta kepabeanan di bidang cukai. Nah, untuk daftar bukti di sini bisa dilihat pada truk pertama yang dikemudikan oleh Raka Lulu Ginanjar itu membawa sebanyak 1.712.160 batang rokok. Kemudian pada truk kedua yang dikendarai oleh eh, eh, Purnomo ini mengangkut sebanyak 1.606.000 batang rokok. Nah, untuk analisis klasifikasi apa namanya? Oh, ini udah. Analisis tarif dan konsekuensi ini eh, negara itu mempunyai kerugian sebanyak tadi yang di awal disebutkan sebanyak 2,8 miliar ini. Nah, rinciannya yaitu yang pertama ada cukai rokok. Nah, per batangnya itu dia 669 perak dikali dengan 3 juta sekian itu hasilnya 2,22 miliar. Kemudian pajak rokok itu kita ambil 10% dari cukai. Nah, karena tadi cukai rokoknya 2,2 miliar dikali 10% jadi 221 juta.
Kemudian dari PPN kita ambil dari harga jual ecerannya itu kita pakai tarif 9,9%, yaitu dari 3.318.160 dikali per batangnya itu 1.255 perak. Nah, hasilnya 412 juta. Nah, kalau digabung ketiga ini tuh hasilnya tadi 2,85 miliar. Jadi seharusnya eh, negara itu memiliki apa ya, pemasukan dari pajak sebanyak 2,85 miliar, tetapi karena si Muhammad Sasnoko ini curang, makanya negara mengalami kerugian. Next. Selanjutnya itu ada dasar hukum otoritas. Nah, kasus ini tuh termasuk pelanggaran cukai dalam negeri karena ada pengangkutan rokok tanpa pita cukai dari Madura ke Bogor yang dihentikan di Tol Banyumanik. Nah, eh, dasar hukum yang dipakai itu ada pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang melarang peredaran dan pengangkutan rokok tanpa pita cukai. Selain itu juga pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan karena kegiatan dilakukan bersama-sama. Tindakan DJBC dalam menghentikan kendaraan dan menyita barang bukti sudah sesuai dengan kewenangan. Walaupun penerapan penyertaan masih bisa diperdebatkan karena peran tiap pelaku belum dibedakan secara jelas. Next. Selanjutnya itu ada argumentasi para pihak. Nah, dari argumentasi DJBC ini, DJBC itu menganggap kegiatan pengangkutan rokok ilegal ini sudah memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara sadar, berulang, dan ada imbalan dalam prosesnya. Sementara itu, terdakwa merasa dirinya bukan pelaku utama karena tidak menjual atau menyerahkan barang secara langsung. Namun, dalam kasus ini tuh yang dilihat bukan cuma siapa yang menjual, tapi siapa aja yang ikut terlibat dalam distribusi rokok ilegal tersebut. Jadi selama ada kesadaran dan keterlibatan, unsur pidananya tetap bisa dianggap ada. Next. Selanjutnya ada pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa kegiatan ini bukan kejadian spontan, tetapi sudah direncanakan sebelumnya. Hal itu terlihat dari adanya koordinasi, penggunaan kendaraan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, dan tujuan distribusi yang jelas. Selain itu, pelaku juga dianggap tahu bahwa rokok yang dibawa tidak memiliki pita cukai, tapi tetap melanjutkan kegiatan dan melakukannya lebih dari sekali. Karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur perbuatan dan kesengajaan sudah terpenuhi, walaupun tingkat keterlibatan masing-masing pihak belum dijelaskan secara rinci. Next, amar putusan dan dampak fiskal. Hakim menyatakan bahwa pengangkutan rokok tanpa pita cukai terbukti sebagai tindak pidana di bidang cukai. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai Undang-Undang Cukai dan KUHP. Seluruh rokok ilegal disita untuk negara dan dimusnahkan. Sedangkan kendaraan yang dipakai juga bisa disita karena digunakan dalam tindak pidana. Dari sisi fiskal, kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 2,8 miliar karena cukai dan pajak tidak dibayarkan. Namun, putusan lebih fokus pada hukuman dan penyitaan barang sehingga kerugian negara belum benar-benar bisa dipulihkan. Next. Kesimpulannya itu kasus ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih terjadi secara terorganisir dan melibatkan beberapa pihak dalam proses distribusinya. Penindakan dari bea cukai sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi masih lebih fokus pada pelaku di lapangan dan belum sampai ke jaringan utamanya. Selain itu juga, semua pihak yang terlibat tetap bisa dipidana meskipun perannya berbeda-beda. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal perlu diperkuat. Begitu juga upaya untuk membongkar jaringan utama dan memulihkan kerugian negara agar
penegakan hukum lebih efektif. Next, sekian presentasi dari kami tentang analisis kasus peredaran rokok tanpa cukai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.